Perbandingan konsep ruang angkasa antara Al-Quran dan Alkitab sering menjadi bahan diskusi ketika dilihat dari sudut pandang logika akal sehat dan sains modern, karena dalam Al-Quran sangat masuk akal, yaitu terdapat pola penyampaiannya membuka ruang tafsir rasional dan tidak mengunci makna pada gambaran fisik yang kaku, sehingga ayat-ayatnya dapat dipahami selaras dengan penemuan ilmiah yang terus berkembang. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Adz-Dzariyat 51 ayat 47, bahwa alam semesta tidak statis melainkan terus mengalami perluasan. Dan hal ini menarik karena dalam kosmologi modern, para ilmuwan sejak pengamatan, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi menjauh satu sama lain yang menjadi dasar teori alam semesta mengembang yang kemudian diperkuat oleh model Big Bang. Berbeda dengan beberapa deskripsi dalam Alkitab Kristen, misalnya dalam kitab Kejadian 7 ayat 11 yang menyebutkan bahwa pada peristiwa banjir besar, terbukalah tingkap-tingkap langit atau jendela langit yang jika dipahami secara literal menimbulkan persoalan logika karena konsep jendela, yang mengimplikasikan bahwa langit adalah struktur fisik padat seperti atap yang memiliki lubang atau pintu tempat air keluar, padahal dalam pemahaman sains modern, langit bukanlah benda padat melainkan lapisan atmosfer, sehingga tidak ada mekanisme fisik yang memungkinkan adanya pintu atau jendela kosmik. Secara ilmiah dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi, pembentukan awan melalui kondensasi, dan kemudian presipitasi berupa hujan, sehingga air tidak berasal dari atas langit, dalam arti literal melainkan dari proses alam yang berlangsung di atmosfer. Jadi Al-Quran sangat logis dibandingkan dengan Alkitab Kristen yang tidak masuk akal. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, langsung aja yuk kita bedah materi kita hari ini. Di sesi penjelasan kali ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah dokumen sumber yang jujur aja menarik banget. Dokumen ini ngasih kita semacam analisis komparatif yang lumayan berani, ngebenturin teks-teks agama kuno dengan apa yang kita tahu tentang kosmologi modern saat ini. Jadi, si penulis tuh pengen menjawab satu pertanyaan raksasa. Bisa nggak sih teks yang umurnya udah ribuan tahun itu sejalan sama penemuan sains modern atau justru malah tabrakan sejarah fundamental? Nah, yang bikin materi ini seru banget buat dibahas adalah cara sumber tersebut pakai gaya perdebatan buat nguji ketahanan klaim dari kitab suci, spesifiknya Al-Quran dan Alkitab. Yuk, kita sama-sama petain poin perbandingannya dan lihat gimana cara kita ngebaca teks kuno ternyata bisa ngubah cara pandang kita soal alam semesta. Oke. Ini dia peta jalan intelektual kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep teks kuno dan kosmologi modern, terus masuk ke analisis Adz-Dzariyat ayat 51-47, lanjut ke tinjauan kitab Kejadian 7-11, abis itu kita bakal menjawab argumen skeptis dan ditutup sama kesimpulan soal pendekatan literal versus kontekstual. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, teks kuno dan kosmologi modern. Mari kita mulai eksplorasi konsepnya. Pernah kepikiran gak sih, mungkinkah sebuah teks yang usianya udah 1400 tahun bisa sejalan sama penemuan kosmis modern kita yang super kompleks? Nah, buat ngarahin analisis ini, sumber kita langsung nyodorin dua studi kasus spesifik yang mewakili dua gaya bahasa yang beda banget. Coba deh kalian bayangin perbedaannya. Di satu sisi, ada frasa meluaskan langit yang kerasa dinamis banget, ibaratnya kayak balon yang lagi ditiup. Tapi di sisi lain, ada frasa tingkap-tingkap langit atau jendela langit, yang kedengarannya tuh sangat arsitektural, kaku, yang mirip kayak jendela di tembok bata gitu. Penulis dokumen ini berpendapat kalau kontras inilah yang jadi kunci buat ngelihat teks mana yang bisa tetap relevan ngelewatin ujian waktu dan evolusi sains. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal lihat lebih dekat studi kasus pertama yang menyoroti teks dari Al-Quran. Bayangin deh, ngebaca sebuah teks kuno yang secara mengejutkan ternyata ngeklik banget sama penemuan astronominya Edwin Hubble di abad ke-20. Jadi, ayat dari surah Adz-Dzariyat ini bilang, kami meluaskan langit. Di sini, penulis berargumen kalau kata meluaskan itu punya korelasi langsung yang luar biasa sama konsensus kosmologi modern kita. Alih-alih ngasih gambaran statis soal langit di atas kita, frasa ini secara elegan banget ngegambarin sebuah proses pergerakan. Ya, sebuah perluasan ruang yang secara konsep tuh pas banget sama teori ekspansi alam semesta yang diamati sama para astronom zaman sekarang.
Lanjut ke bagian ketiga, kita pindah ke studi kasus kedua dari si penulis yang mewakili pendekatan teologis dan tekstual yang benar-benar berbeda. Di sisi lain, kitab Kejadian 7:11 ngomongin soal tingkap-tingkap langit atau jendela langit yang terbuka. Dokumen sumber kita menyoroti kalau penggunaan kata jendela di sini tuh ngisyaratin sebuah model kosmologi zaman dulu, di mana langit itu dipahami sebagai semacam kubah padat. Mirip-mirip kayak snow globe atau bola salju mainan gitu loh, yang seolah-olah punya atap yang bisa dibuka tutup. Nah pastinya, gambaran fisik yang kaku kayak gini bawa masalah dan langsung nabrak fakta fisika modern kita. Karena ya, kita sama-sama tahu kan, alam semesta itu jelas bukan benda padat yang ada atapnya. Masuk ke bagian keempat, menjawab argumen skeptis. Di sini perdebatan dialektisnya mulai seru, karena penulis nggak cuma ngasih klaim, tapi juga ngebedah poin-poin dari para kritikus. Sebelumnya, mari kita perjelas satu konsep yang krusial banget nih, retrofitting alias tafsir belakangan. Konsep ini ibaratnya kayak ada orang yang nyocok-nyocokin nomor lotre, tapi setelah pengundiannya selesai. Curang kan? Nah, para skeptis tuh sering nuduh kalau penafsiran agama zaman sekarang cuma mencocok-cocokkan kata aja biar pas sama kosmologi modern setelah sains nemuin faktanya. Tujuannya biar kelihatan tetap relevan. Terus, gimana cara penulis ngerespons tuduhan tajam ini? Mari kita bahas. Tantangan pertama dari para skeptis ini kedengarannya cukup masuk akal. Apakah frasa meluaskan langit itu sebenarnya terlalu umum aja? Jangan-jangan kata langit di situ ya cuma merujuk ke atmosfer bumi biasa dan sama sekali nggak punya detail ilmiah apa-apa soal alam semesta yang luas ini. Tapi sumber kita justru membalikkan logika itu. Dia bilang ketiadaan jargon teknis yang kaku itu justru jadi semacam superpower atau keunggulan mutlak dan bukan kelemahan. Fleksibilitas bahasa lah yang bikin teks itu nggak gampang kedaluarsa atau tabrakan saat sains terus berevolusi. Kita harus ingat, kitab suci itu kan bukan buku teks panduan astrofisika. Jadi absennya detail spesifik itu bukan masalah sama sekali. Yang jauh lebih penting adalah teks tersebut nggak punya kesalahan konseptual yang fatal saat sains pada akhirnya menyingkap fakta-fakta baru. Nah, ini mancing pertanyaan tematik berikutnya. Jangan-jangan keselarasan ini murni hasil retrofitting tadi? Atau ya sekedar kebetulan linguistik aja? Semacam kebetulan konsep kuno yang pas aja gitu sama sains zaman now. Disinilah argumen pertahanan si penulis benar-benar bersinar. Dia ngomong secara objektif. Ya, penafsiran ulang itu emang sering banget terjadi pada teks kuno. Tapi metrik suksesnya itu bukan pada fakta bahwa teks itu ditafsirkan ulang, melainkan apakah teks tersebut secara inheren mengandung kontradiksi atau enggak. Menurut sumber kita ini, deskripsi yang sifatnya terbuka itu bakal tetap harmonis walaupun dibedah pakai kacamata sains modern. Beda ceritanya sama teks yang udah telanjur terkunci pakai definisi fisik yang kaku, kayak langit yang punya jendela tadi. Teks kayak gitu bakal runtuh dan nabrak fisika aktual, bagaimanapun cara kalian mencoba menafsirkannya. Terus, gimana dong ngebela teks seperti Alkitab di kasus ini? Banyak kaum skeptis atau pembela tradisi yang les dengan bilang, jendela langit di kitab Kejadian itu kan nggak pernah dimaksudkan buat dibaca harfiah. Itu murni cuma metafora puitis aja buat ngegambarin hujan lebat. Tapi penulis kita nunjukin kalau ada masalah struktural yang lumayan dalam di argumen itu. Gini loh, kalau kalian tiba-tiba mencap satu ayat sebagai metafora semata-mata karena ayat itu kebetulan ditolak sama sains modern, kalian tuh lagi nyiptain standar ganda dalam ngebaca keseluruhan isi bukunya. Kalau dibaca harfiah, teksnya hancur dihantam fisika. Belum lagi faktanya, peradaban dan budaya kuno di zaman itu emang benar-benar meyakini kalau langit itu bentuknya kubah padat. Jadi menurut simpulan si penulis, temeng metafora ini seringkali cuma jadi cara artifisial aja buat nyelamatin teks yang secara harfiah udah usang. Argumen skeptis yang terakhir ini ngebahas soal cherry picking atau pilih kasih ayat. Pertanyaannya, emangnya ada bukti kalau ayat ini dari awal diniatin buat ngejelasin sains? Dan bukannya kita malah nutup mata dari ayat-ayat lain yang mungkin bermasalah dengan cuma ngasih panggung ke satu ayat yang cemerlang ini doang? Jawaban dari penulis cukup lugas. Dia mengakui kok kalau analisis menyeluruh secara holistik itu emang penting dan sangat adil buat dilakuin. Tapi poin utamanya tetap gak goyah. Tujuan dari eksperimen pemikiran ini bukan buat ngotot kalau kitab suci itu adalah buku teks sains. Sama sekali enggak. Tujuannya adalah buat ngedemonstrasiin yang namanya harmoni konseptual. Dan secara objektif, khusus pada ayat tentang konsep perluasan ini, teks tersebut berhasil ngebuktiin kalau nggak ada satupun kesalahan atau konflik fundamental sama sains yang bisa dideteksi. Oke, kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian terakhir, literal versus kontekstual. Mari kita tarik benang merahnya.
Kalau kita lihat kesimpulan akhir si penulis, semuanya ujung-ujungnya balik lagi ke cara interpretasi, pendekatan kontekstual dan terbuka dari Al-Quran yang cerdasnya ngehindarin deskripsi struktur fisik yang kaku, ngasih teks itu semacam harmoni ilmiah. Sementara itu, pendekatan yang kaku dan literal pada teks kuno seperti Alkitab yang secara spesifik ngegambarin struktur bangunan fisik di langit, pada akhirnya mau nggak mau bakal nabrak realitas empiris. Jadi menurut analisis ini, fleksibilitas tekstual itu benar-benar jadi penentu utama buat sebuah narasi kuno agar bisa terus mempertahankan relevansinya dengan kebenaran saintifik di zaman sekarang. Sebagai penutup, materi ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang lumayan provokatif. Ternyata, cara kita ngebaca masa lalu itu sangat dibentuk sama apa yang kita ketahui hari ini. Coba deh bayangin, ke depannya, waktu teleskop-teleskop kita bisa ngeliat semakin jauh lagi ke kedalaman alam semesta dan ngebongkar misteri-misteri baru, gimana ya cara kita bakal nafsirin teks-teks kuno ini? Ilmu pengetahuan, iman, dan bahasa itu sepertinya bakal terus berdansa di persimpangan yang luar biasa menarik ini. Terima kasih udah ngikutin sisi penjelasan kali ini sampai habis. Sampai ketemu di pembedahan topik seru selanjutnya.